Aduh, para nyimakesku tersayang, tercinta, terkimochi, bagaimana kondisi lutut? Aman? Tidak kepong? Baiklah, kita mulai kembali semangatkan diri kita semua mulai detik ini ketika Anda mengangkat dengan sedikit tenaga handphone Anda untuk melihat bagaimana cerita yang akan saya bawakan ini yang dapat meningkatkan pastinya dopamin zetak spermakos Anda sadayana. Seperti biasa, tutup rapat pintu, siapkan tisu ukur massa dikali keempukan kasur dengan ditambahkan sedikit atret dan masuk Pak Eko. Di musim panas tahun 1993, Bonnie Altmaier, seorang ibu-ibu yang tersangkut dalam kasus men-shutdown suaminya dari dunia ini, memaksa putra sulungnya yang masih remaja untuk membatalkan kuliahnya. Dalam keadaan sulit ini, dia terpaksa mengemban tanggung jawab merawat 3 adik perempuannya sendiri tanpa dukungan dari siapapun. 2 tahun setelah Bonnie mendekam di penjara, kita langsung diperkenalkan pada putra sulungnya, Harley. Ini bodinya saat dia baru tiba di kandangnya. Dia bersama dengan si bungsu yang akrab dipanggil si bungsu. Begitu masuk ke dalam tapi cerot di luar, mereka disambut oleh adik keduanya, Misty. Ini belungusnya yang dengan ramah memberikan sebuah botol minuman. Gestur wajah Misty mengungkapkan bahwa dia adalah adik yang penuh perhatian dan no geting-getingan, alias selalu sayang terhadap kakaknya. Did you get my Adderall? Yeah. I can watch Jody. I'm old enough. Setelah lelah pulang bekerja, Amber berbeda dengan adiknya pertama, menampilkan gaya yang memberikan kesan bahwa dia adalah gadis yang penuh dengan keberanian dan keceriaan. Meskipun usianya lebih tua dari 2 adiknya yang lain, seharusnya Amber menjadi sosok yang lebih dewasa dan memahami situasi keluarganya. Namun, ironisnya, dia justru menolak untuk menjaga adik-adiknya. Admit it. You just hate the idea that I have a life and you don't. Doing anything meaningful with your life. Meaningful. Thing to fuck someone. Malam ini Harley memilih untuk keluar kencan bersama pacarnya, sementara dirinya sendiri harus bekerja di swalayan dengan jadwal shift malam. Wajahnya yang selalu murung dengan jelas mencerminkan bahwa hidup yang sedang dia rasakan saat ini di usianya yang sangat masih muda. Harley terpaksa menjadi kakak sekaligus kepala keluarga bagi adik-adik perempuannya. Tekanan ini terasa begitu berat terutama karena impian kuliahnya harus kandas, hilang, is gone, meninggalkan Harley tanpa pengalaman hidup sebagaimana harusnya dialami oleh pemuda seusianya. Pada suatu malam, Harley bertemu dengan seorang wanita yang dikenal sebagai Tante Kelly. Ini parasnya, ibu dari teman si bungsu yang sering bermain di rumahnya. Keduanya telah saling mengenal lama dan Kelly akrab dengan latar belakang hidup dan beban yang sedang ditanggung oleh Harley. Hey, Harley. Hey, How are you? I'm okay. Ketika tengah malam menjelang subuh setelah pulang dari bekerja, Harley memeriksa apakah kedua adiknya sudah tidur atau belum. Namun, ketika dia mulai menghilang dan memasuki tidur pulas, namun ternyata menggemuruh suara Ike kimochi dari ruangan tamu. Harley memeriksa dengan menemukan bahwa itu adalah suara Amber bersama kekasihnya yang tengah terlibat dalam aktivitas yang tidak patut dicontoh oleh anak kecil ya. Saat Harley sudah lelah, muak dan penuh dengan beban pikiran, dia mengambil senapan berburu milik mendiang ayahnya dan menembaknya di luar untuk mengusir pacar Amber dari rumah ini. Merasa jijik dengan perilaku Amber, Harley menghela sofa keluar rumah dan kemudian membakarnya sebagai bentuk ekspresi dari stres dan kegelisahan yang dialaminya akibat tingkah laku berlebihan Amber. Keesokan harinya bersama dengan adik bungsunya, Harley mengunjungi penjara untuk menjenguk ibu mereka, Bonnie. Di sanalah terungkap wajah Bonnie, seorang istri yang telah membunuh suaminya sendiri karena kecanduan tindakan kasar ketika marah dan pengaruh alkohol. Terlepas dari tujuan awalnya untuk menjenguk, Harley sebenarnya datang ke sana untuk mengungkap beban dan isi hatinya. Harley, what's wrong with you? No. You want to be here.
Selama ini Harley benar-benar merasa tak mampu menggantikan kedua orang tuanya yang berpandangan bahwa Bonnie, ibunya, sengaja masuk penjara untuk melepaskan tanggung jawab terhadap adik-adik perempuannya. Loh. Setelah keluar dari penjara, Harley mencari konsultasi dengan seorang psikiater yang biasanya dia temui. Ini dilakukan sebagai bentuk pelampiasan dan untuk menenangkan pikirannya yang penuh dengan beban tanggung jawab dan kelelahan pekerjaan. Meskipun sesi konsultasi ini sebenarnya tidak terlalu membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. I have to go. Ketika sore menjelma malam, Harley pergi ke kandang Kelly untuk menjemput adik bungsunya yang sedang bermain bersama anak Kelly. Harley diundang masuk ke dalam rumah karena kebetulan suami Kelly sedang berada di kantor dan di antara mereka tidak ada hubungan khusus sehingga tidak ada kekhawatiran tentang hal yang tidak senonoh. I'm back on. Right now. Go, go, go. Meskipun demikian, bagi wanita berpuasa sunnah tanpa izin suami di rumah atau mengizinkan orang lain masuk tanpa izin suami dianggap tidak halal. Sebagaimana Nabi kita menganjurkan untuk dilarang orang lain masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Apalagi ini. Definition of impressionism. Saat tiba di rumah tempat menjelang jam makan malam, Amber secara tak biasa muncul di rumah. Berbeda dari kebiasaannya yang biasanya keluyuran bersama kekasihnya, namun alih-alih membantu meringankan beban pikiran sang kakak, Amber justru dengan cuek meminta uang membuat SIM surat izin mencintai agar bisa mengendarai mobil sendiri tanpa ditilang polisi. And then I could get my license. $1,000 so you can drive. Namun dengan penghasilan yang terbatas bahkan di bawah cukup, jelas bahwa Harley tidak mampu menyediakan dana untuk membuat SIM bagi Amber. Hal ini secara langsung menambah beban pikiran Harley. Ketika Anda mendengarkan keesokan paginya muncullah sang paman, saudara dari ibunya. Perlu diketahui teman-teman bahwa akibat kejadian 2 tahun yang lalu yang melibatkan ibunya, keluarga dari pihak mendiang ayahnya memutuskan untuk lepas tangan dan tidak peduli dengan nasib Harley. Hey there, baby girl. How are you? Ketika adiknya dan anggota keluarganya dari pihak ibunya hanya dijenguk oleh si paman yang menjadi satu-satunya saudara atau anggota keluarganya yang masih mau bersedia melakukannya meskipun jarang dan tanpa memberikan bantuan finansial, Harley sangat menghargai niat baik dari pihak paman ini. Hi, Nina. Tengah malam pun tiba saat suara jangkrik dan kodok ikeh-ikeh kimochinya mulai menggema dalam aktivitasnya. Harley tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya, dipenuhi beban pikiran yang terbawa ke dalam mimpinya. Tanpa disadari sepenuhnya, Harley secara sadar berjalan menuju rumah Kelly. Dia berteriak memanggilnya, memintanya untuk keluar rumah dan mengajaknya ke tepi sungai. Di tengah malam yang sunyi, perbuatan terlarang pun tak terhindarkan di antara mereka berdua. Ikeh-ikeh lagi. Keesokan paginya, Harley terbangun tanpa kehadiran Kelly di sampingnya. Dia segera pulang ke rumah, di mana ada misteri yang hampir saja mengejutkannya. Ternyata, Misty merindukan sensasi menggunakan senapan, mengingat masa lalu saat dia diajak berburu bersama mendiang ayahnya. Because you're just a kid. So what? Kid anymore. I started my period. Fuck, don't tell me that. Sehingga penggunaan senapan tidak begitu asing baginya sebelum memasuki rumah Harley. Saat melihat si bungsu memegang sesuatu, ternyata itu adalah baju milik Misty yang ditemukan di dalam hutan. Keheranan menyelinap dalam diri Harley karena baju tersebut sudah agak usang dan kekecilan. Sepertinya baju itu sudah berada di hutan sejak 2 tahun yang lalu. Singkatnya ceritanya, saat malam tiba, ketika Kelly meminta maaf karena meninggalkannya sendiri di tepi sungai, Kelly terpaksa pulang cepat untuk menghindari kecurigaannya suaminya. Dia menawarkannya dukungannya kepada Harley-nya, mengizinkannya datang ke rumahnya jika membutuhkan teman curhatnya atau ingin dihiburnya. Your ass. You wanna come by after work? We're outside of town, like I said. Setelah bekerja karena sang suami sedang sibuk dengan urusan pekerjaan dan baru akan pulang esok pagi, Tante Kelly seharusnya menghibur Harley yang sedang bersedih. Namun ironisnya, Kelly justru terlibat terlalu dalam hubungan terlarang dengan Harley. Keduanya terlibat dalam perilaku yang tidak semestinya hingga Harley akhirnya menginap di rumah Kelly hingga esok morning. Harley. You gotta go. I'm sorry.
Tiba di depan rumah, Harley duduk dengan senyum bahagia, merasa setidaknya dengan merasakan kasih sayang dari orang lain ya, meskipun itu berasal dari istri orang. Saat itulah Amber memanggil Harley untuk segera masuk ke dalam karena ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Is Jody okay? But it's a big fucking deal. I found $1,000 in Misty's room last night. What? Ternyata terungkap bahwa Amber telah menyimpan uang sebanyak $1.000 atau sekitar 14 juta rupiah lebih dikit, dan dia menolak untuk menyerahkannya kepada kakak-kakaknya. Ketika uang tersebut berhasil direbut, Amber merengek ingin menggunakannya untuk membuat SIM jalur tembak. You said we need $1,000. Yeah, I need that money for the taxes on the house. Now I can get my license. Harley tidak bersedia memberikannya karena uang tersebut harus digunakan untuk membayar pajak rumah dan ditabung untuk keperluan mereka semua. Mereka seringkali bertemu di sebuah gubuk di samping rel kereta api hampir setiap malam, tepat gelap yang menjadi saksi rutin hubungan terlarang mereka. Hal ini biasa dilakukan ketika suami Kelly masih di kantor atau sedang pergi keluar kota. Ketika Harley pulang ke rumah, dia disambut dengan sikap yang tegas dari Amber yang memutuskan untuk kabur bersama kekasihnya. Keputusan ini diambil karena Amber kesal dengan Harley yang tidak memenuhi keinginannya alias menafkahinya untuk membuat surat izin mengemudi. Kejadian ini benar-benar akan membuat Harley kaget. Saat mendengar cerita dari si bungsu mengenai baju Misty yang ditemukan di hutan, terungkap bahwa pelaku pembunuhan atas ayah mereka berdua bukanlah sang ibu, melainkan si Misty sendiri. Ternyata Misty tanpa sengaja menembak sang ayah karena muak dengan sikap pendiam dan kasar yang selalu ditunjukkan ayah kepada anak-anaknya dan ibu mereka, termasuk terhadap Misty yang seringkali menjadi korban perlakuan kasar itu. Where did all that blood come from? Keesokan paginya di saat jam duha, Ariel segera mengunjungi sang ibu untuk menceritakan apa yang telah didengarnya dari si bungsu. Dalam ceritanya, Harley menyalahkan sang ibu yang sudah berkorban untuk Misty, padahal sebenarnya bukanlah ibu yang menjadi pelakunya. What was going on between Dad and Misty? Harley tidak mengeluhkan pengorbanan sang ibu untuk anaknya. Yang membuat Harley merasa menyesal adalah tindakan sang ibu yang tega masuk penjara, membuat Harley kehilangan masa mudanya. Saat ini Harley harus bekerja setiap hari untuk merawat adik-adiknya, padahal sang ibu sebenarnya bisa membiarkan misteri terungkap dan hukumannya pun tidak akan terlalu lama karena usianya yang masih di bawah umur. Keputusan sang ibu untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil benar-benar membuat Harley sangat kesal. Saat tiba di rumah Amber, ternyata dia sudah pulang karena mendapat perlakuan kasar dari pacarnya yang membuat wajahnya lebam-lebam. Setelah berbincang sebentar dengan Amber, Harley langsung pergi ke rumah Kelly tepat saat suaminya berada di rumah. Tindakan Harley yang semakin berani dan terang-terangan menemuinya tanpa mempertimbangkan situasi membuat Kelly merasa risih. You had to talk to me while I had to sit here in your truck. I'll see you Wednesday. Ketika tiba di tempat kerja, Harley terlihat kecewa murangnya karena tidak bisa berlama-lama dengan Kelly meskipun dia sangat membutuhkan teman curhat. Saat itulah muncul Amber yang berniat pergi keluar kota bersama pacarnya. Kali ini Amber meminta izin secara baik-baik kepada Harley dengan memohon, boleh tak nembak Simbang? Okay. Keesokan paginya saat baru bangun, Harley langsung dikejutkan dengan kehadiran Amber yang sudah berada di atas ranjangnya hanya mengenakan dalaman. Tindakan itu dilakukan oleh Amber dengan niat untuk menyenangkan kakaknya. Ternyata Amber telah mengetahui bahwa Harley sering terlibat dalam kegiatan terlarang di gubuk samping rel. Amber takut bahwa Kelly mungkin hamil dan keduanya akan memutuskan untuk kawin lari meninggalkan rumah ini. Lalu siapa yang akan mengurus keluarganya dan adik-adiknya? Harley pun kembali menemui ibu psikiater yang untuk bercerita mengenai kejadian menggelikan dan memalukan tadi pagi. Ternyata Amber sudah sering menyentuh Harley, kakaknya sendiri, ketika masih kecil. Hal ini dipicu oleh sikap kasar ayah mereka yang membuat mental Harley dan adik-adiknya menjadi tidak stabil. I want you to listen to me. She was afraid of Dad.
Hal ini memicu pemikiran-pemikiran di luar batas normal ya teman-teman, karena tidak ada bimbingan rohani dan jasmani, rohaya dan jasmito, dikarenakan berupa penerapan ilmu agama yang dapat membantu seseorang menjadi lebih baik dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang sayangnya tidak ada dalam kehidupan mereka. Ketika pulang ke rumah, Misty yang biasanya perhatian kini menjadi sangat sinis, antagonis, dan jengkel kepada kakaknya. Akibat kejadian uang $1.000 tempo hari, Misty akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah membunuh sang ayah. Tindakan tersebut dilakukan karena dari keempat anaknya hanya Misty yang sering kali dipukuli dan dikasari, sehingga dengan terpaksa Misty harus melakukan hal seberat itu untuk membuat ayahnya pergi shutdown dari dunia selama-lamanya. I know the truth. You're the one that should have done it. Terbebani dengan semua masalah, Harley memutuskan pergi ke gubuk sesuai jadwal pertemuan dengan Kelly. Saat tiba di sana, terkejutlah Harley saat menemukan Kelly telah tewas bersimbah darah di dalam gubuk goyang tersebut. Ternyata pelaku penembakan ini adalah Amber sendiri, adiknya sendiri. Amber melakukan hal tersebut karena takut hubungan mereka berdua semakin rumit dan khawatir tentang potensi kawin lari. Sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya, dia memutuskan untuk membunuh Kelly, suatu tindakan yang sangat-sangat mengerikan. What about me? Who's gonna take care of me? Hasilnya disinilah Harley mengaku kepada polisi sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Alasannya adalah Kelly menolak untuk meninggalkan suaminya. Pada momen ini sebenarnya Harley tidak berbeda dengan ibunya sendiri yang memilih mengorbankan dirinya demi anggota keluarganya. Namun perbedaannya terletak pada Harley yang lebih cenderung ingin melepaskan tanggung jawab dan beban pikiran yang selama ini ditanggungnya. Abis akhir yang mengikeh-ikehkan. I still have the share with Misty. I hope you'll come back soon. Oke teman-teman Nyimakers, terima kasih yang nonton udah habis. Bagi Anda yang belum mengetahui tentang hal bagaimana cara mendidik anak, alangkah baiknya kita atau Anda semua yang sudah menjadi orang tua, alangkah baiknya didiklah anak Anda dengan rasa kasih sayang, bahagia, dan jangan karpe dewe egois lan jagoan, sok jagoan lah. Mentang-mentang anak salah terus dipukul, disiksa supaya tidak nakal, salah besar. Justru itu menjadi timbal dendam bagi anak kita nanti di masa depan karena psikolog anak itu tidak stabil. Maka dari itu cara yang terbaik adalah berilah nasihat yang pas, omongan yang bisa merubah mindset anak kita kelak. Jika anak salah jangan dipukul tapi dibicarakan, kasih tahu kalau itu salah. Hikmah yang kita bisa ambil dari film cerita ini lain tidak halnya itu, saya sudah tahu pasti Anda maunya apa. Hikmah yang kita bisa ambil adalah mochi. Cukup sekian. Nyimakers yang terhormat, semoga terhibur. Jangan lupa ambil secentong nasi jika lapar. Saya selaku ponakan Zeus, salam hebat dahsyat, tapi ini bukan MLM. Bye. Tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian suka dengan konten-konten Nyimakers buat teman-teman semuanya ya. Thank you, sangat-sangat thank you. Jangan lupa di like, di subscribe, teman-teman tetap dukung. Yuk, walaupun channel ini baru, ya bisalah diramein lah ya. Like-nya ya, like gitu. Terima kasih, semoga sehat selalu dan keluarga teman-teman semua.